Sogen. Di channel saya juga bernama Veronica Sogen. Welcome to my YouTube channel. Jadi saya di sini mau berbagi pengalaman selama saya di Qatar, dan saya juga mau bercerita tentang pentingnya pendidikan, pentingnya foreign languages di kehidupan kita masing-masing, di kehidupan kita masing-masing, di pendidikan atau di dunia pekerjaan. Jadi saya di Qatar sudah 6 tahun saya di sini. Be honest, tempatnya atau negaranya pertama aman, security-nya itu sangat terjamin. The country is really safe. Apalagi ya, punya peluang yang banyak juga di sini di Qatar, di dunia pariwisata, di dunia pekerjaan. Di pekerjaan itu lebih banyak orang memilih di kayak construction, kontraktor, di engineer, digital marketing ada momen, di dunia perhotelan, intinya di semua industri pasti ada di sini. Jadi pertama-tama saya bercerita tentang bagaimana saya bisa sampai di Qatar. Saya terinspirasi dari teman sekelas saya waktu itu karena dia bekerja di Dubai, dan saya punya niat untuk ikut. Jadi saya cuma cerita ke mama tentang teman saya, kebetulan juga masih keluarga. Saya mau sekolah di tempat teman saya biar biar bisa bekerja di luar negeri. Mungkin pemikiran saya waktu itu kalau kerja di luar negeri uangnya banyak. Ya, di teman saya waktu itu kerjanya di perhotelan. Saya kan tinggal di daerah timur, Flores Timur ya. Jadi tentang dunia perhotelan itu tidak terlalu menggema, walaupun soal tempat wisatanya banyak, tapi tidak terlalu menggema seperti di tempat-tempat lain, misalnya Bali, Jogja. Intinya tempat-tempat yang sering dikunjungi warga asing. Singkat cerita, waktu itu saya cuma pengen kuliah juga, itu saya mau. Saya minta ke mama saya untuk kuliah di Politeknis destination, kayaknya aku ngambil destinasi wisata, tentang pariwisata sama destinasi wisata. Dan waktu itu saya tes ya ke Kupang di kota provinsi Flores, kota provinsi Nusa Tenggara Timur, East Flores, East Nusa Tenggara itu, maaf ya, di Kupang. Jadi saya ke Kupang waktu itu tes dan tidak go. Saya failed like everything, like failed. Ya udah nggak apa-apa, ya udah saya pulang. Dan waktu itu kayak ada namanya kayak kontroversi atau kayak gimana ya, intinya saya minta ke mama saya mengambil sekolah singkat dan kerja, karena waktu itu saya lihat banyak ya orang yang kuliah jadi sarjana di dunia pendidikan, jadi guru, jadi perawat. Itu lapangan kerjanya itu nggak menjamin, maksudnya bukannya nggak menjamin, tapi tidak ada, sangat sedikit. Ya sudah, diskusi sampai berapa bulan, akhirnya orang tua saya mau, terkhususnya mama saya dan adik saya yang sekarang sudah di Bali, semoga dia lulus tesnya bisa kuliah di teknik industri. Semangat. By the way, short long story, akhirnya saya ke Purwokerto. Saya ambil sekolah yang seperti teman saya ambil.
ya sudah, sampai di sana saya kuliah paling lama waktu itu 3 bulan untuk studinya, dan saya keterima di Qatar. Dan be honest, bahasa Inggrisnya aku tuh kalau bisa dikatakan 5% lah gitu kan, cuma jawab yes or no, paling tanya how are you, paling tanya kayak kabar, greetings, kayak ya intinya congratulations, I'm fine, ya seperti itu aja. Dan selama saya di Qatar waktu itu, orang berkomunikasi di sini kan banyak kan bahasa Inggris, karena kita pergumulannya itu di setiap kayak beda negara, paling banyaknya kayak India, Nepal, Bangladesh, dari Ukraine, Rusia, Turki, Europe juga ada orang USA, intinya itulah. Jadi saya kerja di hotel. Dan oke, soal bahasa, saya belajar waktu itu karena pergaulan dan karena pacar juga. Makanya saya bisa berbahasa Inggris bukan dengan baik, tapi paling tidak kan kalau orang bertanya kita bisa jawab, dan kita juga kalau seandainya kita tidak mengerti kita bisa bertanya. Seperti itulah intinya. Saya bisa menyambung setiap conversation atau communication dengan teman, sahabat, atasan, teman kerja, ya seperti itu. Oke, jadi saya belajar karena posisinya pergaulan, dan pergaulan saya waktu itu prinsip saya ya, di sini saya kerja, saya pengen tahu bahasa juga karena aku nggak mau dibodohin. Jadi saya banyak belajar itu waktu itu karena dari pacar saya, kebetulan orang Western, Inggrisnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Saya belajar banyak di situ, dan pacar teman saya juga. Jadi intinya karena pergaulan. Tapi kembali ke dunia pekerjaan, kan di situ juga ada orang Indo. Tapi saya bukannya tidak terlalu akrab, tapi kayak gimana ya, bukan menjauh juga, kita ya teman, tapi banyak waktu teman kerja saya itu kayak dari orang Afrika. Ya intinya ya seperti itu kayaknya. Dan di situ saya selama di sini di situ saya belajar bahasa Inggris dengan baik dan berkomunikasi dengan baik, dari situ. Jadi saya di sini dan di sini juga saya belajar juga, ambil certification dari Qatar, dan dapat certification approval juga dari UK untuk sekolah kayak kita jadi guru, mengajar dari usia 3 sampai 7 tahun, 3 sampai 10 tahun. Habis itu pre and primary teacher, habis itu aku ngambil human resource, sumber pemberdayaan manusia, itu aku dapat approval juga dari Qatar sama UK. Abis itu aku juga sekarang lagi ngambil digital marketing, itu nantinya juga akan sama dapat approval sertifikatnya atau ijazahnya dari Qatar sama UK. Jadi sini saya juga belajar, karena pendidikan saya juga sedikit tertinggal, karena saya juga tidak mau ya namanya kita buang uang hanya untuk shopping. Jadi lebih bagus saya belajar, paling tidak kan ada pegangan, bukan karena cuma pengalaman kerja, paling tidak kan ada pendidikan juga yang menjamin. Oke. Jadi saya di sini mau tekankan pentingnya belajar bahasa asing itu di dunia pekerjaan itu bagus, punya nilai tambah. Yang kedua, kalau kita lebih mendorong kita lebih berani untuk bekerja di luar negeri, karena yang saya tahu ya, di luar negeri peluangnya itu bagus, as long you can speak English ya. Walaupun kamu tamatan high school, paling tidak languagesnya itu harus basic, itu harus ada. Jadi janganlah bilang kalau kita sudah belajar bahasa Inggris di sekolah dan pas ke rumah kita practicing, kayak kita belajar, jangan merasa minder. Terserahlah orang mau minder, terserah mereka mau bilang apa. Namanya kita proses belajar. Kalau namanya orang, apaan sih, belajar bahasa Inggris, kalau bahasanya kita, bu apa mau belajar bahasa Inggris, begitu kan.
terserah mereka mau bilang apa, kayak bahasa peribahasa kita, anjing menggonggong kafilah berjalan terus, begitu kan. Masa bodoh, karena ini untuk diri kita, ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita sukses untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, iya kan? Jadi harapan saya bagus, apalagi kan sekarang sistem sosial media, sistemnya sudah modern banget ya, jadi kita bisa belajar bahasa Inggris itu di mana-mana. Pendidikan itu juga sangat penting, karena itu juga menjamin untuk mendapat pekerjaan yang layak dan bagus. Dan yang saya sarankan juga, kalau kita sekolah, saya lebih mewajibkan ya, bukan kayak untuk diri saya lebih memilih sekolah skill kayak SMK, sekolah skill. Karena apa? Karena bisa mengasah kita, dan kayak sebelum kita mengambil sekolah skill, paling tidak kita tahu kemampuan kita apa dan masa depan kita untuk apa, begitu. Seandainya saya mau bekerja di dunia perhotelan, paling tidak ya SMK ambil dunia perhotelan, kuliah juga ambil dunia perhotelan, pekerjaan pas, dan di situ pada saat tamat paling tidak kan sudah tahu masa depan kita seperti apa, tujuan kita seperti apa. Yang kedua, seandainya kita pengen kayak saya mau jadi IT atau apa, sekolah di sekolah yang langsung sekolah skill di SMK, begitu. Oh ya, saya mau bekerja kantor, ambillah di SMK, begitu. Jadi menurut saya sih sekolah SMK itu bukan lebih menjamin ya, lebih mengasah basicnya kita, seperti itu. Jadi yang saya tekankan di sini ya, pendidikan penting, dan menurut saya itu setelah kita tamat SMP, carilah sekolah yang langsung ke skill, mengasah skill kita, paling tidak basic atau dasar sebelum kita ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, languages. Paling tidak tahulah bahasa asing 1 atau 2, bahasa Inggris pun gak apa-apa, karena itu juga penting. Jadi di sini saja yang saya mau cerita. Jadi jumpa lagi, kalau memang ada pertanyaan atau apa, silakan di tanda komen. Mau tanya apa di komen aja. Maaf, I'm really sorry, bahasa saya sedikit ambur adul. Jadi tidak apa-apa, karena di sini juga kita belajar ya. Jadi kalau mau bertanya tentang kehidupan saya di sini atau apa, silakan komen dan saya akan jawab. Bye bye. Jadi jangan lupa subscribe, nonton juga, sama tekan tombol notification dan share ke teman-teman kalian. Love ya.